Hai, jumpa lagi dengan Home Hunters dalam channel Herlisa Burhan. Saya senang sekali hari ini saya bisa menyapa Home Hunters di dalam tayangan video rumah yang benar-benar spesial juga. Karena ini baru pertama kali nanti mungkin akan menjadi trending juga. Namanya ini kata orang itu kawasannya adalah Korean Town atau dengan gayanya New Retro. Jadi di kawasan ini, area ini seperti Korean Town itu merupakan perpaduan kombinasi gaya arsitektur tradisional dari Jepang, Korea, dan China. Oke banget karena modelnya adalah lapang tanpa sekat dengan rumah 3 lantai di mana setiap lantai ada kamar tidur. Jadi di sini rumahnya bisa diisi oleh 3 generasi yang bisa menikmati bersama-sama kebersamaan di antara mereka. Cakep banget loh. Terlebih lagi ada inner courtyardnya selalu di dalam setiap rumah. Ada yang lebar 8 dan ada yang lebar 9. Kali ini saya akan bawakan review rumah dari kawasan Yeona Cluster Aira, cluster yang pertama di Korean Town ini dengan lebar 9, panjangnya dikali 16. Yuk simak lebih dalam, jangan berhenti, ikuti terus channel Herlisa Burhan. Hai, welcome Home Hunters, silakan masuk. Kita sudah sampai di bagian dalam rumah dari klaster Eora di kawasan Yeona, mana lagi selain di kawasan besar BSD City seluas 6.000 hektar. Tapi lokasi dari klaster ini itu benar-benar pasti bisa menjadi favorit dari banyak orang karena lokasi dari klaster Aira, klaster yang pertama di Yeona ini itu dekat sekali dengan sekolah BPK internasional, juga dengan City Zoo seperti Jatim Park dan juga Cimory Dairyland. Siapa yang tidak kenal dengan tempat wisata Cimory Dairyland? Dekat sekali nanti dari sini, dan juga klaster ini dekat sekali dengan exit tol menuju Jakarta. Ada 2 exit tol, jaraknya mungkin hanya makan waktu sekitar 5 menit saja. Begitu pula dengan Universitas Prasetya Mulia, kemudian juga Universitas Atmajaya, Pasar Modern, Ion Mall, semuanya letaknya dekat sekali karena klaster ini ada di tengah-tengah kawasan CBD kedua dari BSD City. Nah, sekarang kita sampai di bagian ruang tamu atau mungkin bisa juga sebagai ruang keluarga yang ada di lantai dasar. Karena konsep rumah dari Aira ini itu 3 lantai, di mana setiap lantai ada kamar tidur. Nah, jadi kalau misalnya ditempatkan ini sebagai kamar tidur orang tua atau misalnya kamar tidur tamu, pasti mereka enjoy banget karena pusat center dari lantai dasar ini itu juga karena ada courtyard. Courtyardnya itu menarik banget. Coba deh Home Hunters lihat nih. Cakep banget dengan ornamen-ornamen gaya Korea dari batu. Dan ada jembatan-jembatan model desain taman atau landscape gaya Jepang juga nih. Coba Home Hunters lihat sendiri deh. Di samping ruang keluarga atau ruang tamu tadi, kita bisa menikmati suasana hijau yang ada di dalam rumah kita. Inilah yang menjadi balancing atau keseimbangan antara open space, taman yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah. Tidak usah khawatir karena di dalam klaster Aira ini banyak sekali spot-spot, titik-titik taman yang dekoratif. Cakep banget pasti nanti desainnya. Anda lihat dulu nih. Nah, jadi
Total, di dalam setiap rumah klaster Aira ini ada 4+1 kamar tidur. Tenang aja, satu kamar tidur ada di lantai dasar. Jadi cocok nih buat orang tua ataupun tamu, apalagi view-nya luar biasa. Ayo kita tengok. Inilah dia, kamar tidur yang ada di lantai dasar. Cukup besar, rasanya ukurannya itu sekitar 3 meter lebih dikali 3 meter. Tapi karena ceiling plafonnya ini cukup tinggi, nah kamar tidur ini rasanya jadi pas, nggak terlampau kecil. Nah apalagi kalau kita tempatkan tempat tidur ukuran queen masih muat. Ini di sini adalah meja rias dan ada space untuk lemari baju. Jadi cukup banget. Apalagi pasti nih orang tua Anda kalau misalnya datang berkunjung ke rumah ini seneng banget karena di samping kamar tidur ini itu spesial. Langsung kita bertemu dan berjumpa dengan taman yang didesain cantik. Ini adalah bagian dari rumah ini. Kebetulan rumah ini letaknya di hook sehingga tamannya lebih besar. Tapi walaupun Anda pilih rumah badan dengan lebar 9x16, itu tetap aja ada area taman atau open space sehingga orang tua mungkin bisa berjemur, menikmati udara segar, deket banget langsung di sebelah kamar tidur. Sekarang kita lihat kamar mandinya di mana ya? Tenang aja, orang tua tidak perlu kita khawatir akan jatuh karena kamar mandinya selevel dengan kamar tidurnya. Ini dia kamar mandinya. Nah, kita sudah lihat apa yang ada di lantai dasar. Sekarang kita mau tengok apa yang ada di lantai 1 di atas. Tapi yang spesial dari rumah ini berbeda dengan ukuran lebar 8 yang pernah kita review sebelumnya. Untuk yang lebar 9, ini ada void yang tinggi. Ini namanya triple height ceiling. Gimana nggak tinggi? Jadi ini menyatukan semua aktivitas yang ada mulai dari lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2. Dan Anda bisa dekorasi dengan lampu cantik, benar-benar yang menambah lux mewah, dirasakan oleh seluruh penghuni rumah ini dan juga dari luar rumah. Karena ada bagian kaca sehingga kalau dipasang lampu yang cantik, chandelier itu benar-benar elegan banget. Om Hunters lihat sendiri deh. Kita hampir tiba nih di lantai 1. Tapi kenapa ya kok tangganya rasanya tuh cerah banget, terang gitu loh. Ternyata ada ini sebagai ruang pencahayaan untuk area tangga maupun area di dekat lantai 1. Nah, kalau saya buka gorden ini, tuh pencahayaan yang masuk itu benar-benar maksimal juga. Selain itu, waktu kita mau naik ke tangga, kita juga bisa ngintip keindahan, kecantikan dari desain taman yang ada di inner rumah ini. Anda lihat deh, cakep loh. Setelah kita melewati bagian cantik yang baru di area tangga, sekarang kita tiba
di lantai 1 rumah ini. Wow, bener-bener loh, rasanya tuh lapang banget karena area lantai 1 ini merupakan space untuk kebersamaan seluruh anggota keluarga. Apalagi dengan ceiling yang tinggi, kemudian dipercantik dengan drop ceiling, lampu-lampu LED yang diberikan. Mungkin ini bentuknya segi 4 sebagai pembatas atau pembeda bahwa ini adalah living room, bukan ruangan makan atau bukan ruang tidur. Cakep banget kan? Karena space-nya itu dapet terasa lapang. Nah, coba Home Hunters rasakan sendiri. Sofa yang bisa ditempatkan ini rasanya sofanya cukup besar. Sofa panjang ini bisa diisi oleh 3 orang, 3 seater, dan ditambah 1 single dan 1 single di sana. Jadi total bisa ada 5 atau bahkan 6 orang bersantai duduk bersama di area living room. Nah, sebelum kita cari ruang makan atau dining roomnya, nah di sini itu adalah 1 ruang tidur, kamar tidur yang kebetulan ini sebenarnya nanti adalah tembok, cuman bagian dekoratif dari desain interior dibuat transparan karena kamar tidur ini dialih fungsikan sebagai ruang kerja, tapi tetap aja ada sofa bednya, tempat bersantai juga. Home Hunters lihat deh, keren loh. Nah, tenang aja, sebagai kamar tidur, pencahayaannya pasti sudah didesain sedemikian rupa sehingga cukup untuk masuk, menerangi dan membuat udara yang ada di dalam kamar tidur berganti dan kita bisa jadi hidup lebih sehat. Kamar tidur yang dialihfungsikan sebagai ruang kerja atau ruang study. Sekarang kita menyeberangi living room, kita akan lihat bagaimana luas dari ruangan makan atau dining room. Nah, Home Hunters lihat deh. Wow, nah ternyata dining room ini itu mendapatkan space yang cukup besar juga. Di sini bisa diisi, kebetulan mejanya diatur dengan bentuk ukurannya cukup besar, persegi panjang, diisi oleh 6 orang, 6 seater. Tapi kalau mau dijadikan tambah menjadi 8 seater masih cukup sih space-nya. Nah, apalagi kalau diberikan lampu cantik nih yang akan mempermanis selain area dining room, tentu saja bisa dinikmati oleh orang-orang yang duduk di area living room. Nah, di sebelah dining room, tenang aja, makanan yang mau disantap datang dari dry kitchen area. Nih. Wow, ternyata di dry kitchen area ini itu bisa juga ditempatkan island bar sehingga kalau kita berikan kursi-kursi tinggi ini benar-benar bisa santai banget kayak di cafe. Makan pagi tidak usah di meja panjang yang formal, tapi kita bisa menikmati kopi dan teh serta breakfast kita di area ini island bar. Dan di sini menjadi inspirasi, ini adalah bagian dari desain interior. Ini ada lemari dry kitchen yang ada di atas dan ada yang di bawah, lengkap juga. Di sini kulkasnya itu didesain dengan lemari yang dominan warnanya adalah abu-abu. Ini adalah warna yang netral, kata orang. Ini adalah warna yang abadi, memberikan ketenangan dan benar-benar terasa bersih di area dapur ini. Home Hunters lihat, pelajari, selidiki lebih dalam lagi. Pasti Home Hunters bertanya, kalau ini adalah dry kitchen area, jadi makanan dari wet kitchen area itu datangnya dari mana dong? Nah, ternyata ini dikamuflase oleh desain interior. Ini diberikan pintu dengan motif kontur bergelombang yang cantik banget. Kalau kita dorong,
ini ternyata adalah tangga menuju service area. Tapi tenang aja, di situ masih ada garden kecil yang membuat sirkulasi udara itu sejuk banget, nggak ada kesan sumpek sama sekali dari area dapur yang ada di bawah. Om Antes lihat deh, ngintip sedikit. Sebelum lupa nih, sebelum kita naik ke lantai 2, lantai yang terakhir dari rumah ini dia untuk kamar tidur yang dialihfungsikan sebagai ruang kerja, kamar mandinya ini. Kita mau naik sekarang ke lantai 2, tapi sebelum kita naik ke tangga, ternyata di sini adalah area open space yang disediakan sebagai balkoni tempat semua anggota keluarga yang ada di lantai 1 saat ngumpul bisa menikmati hawa segar. Mungkin mau merokok sambil duduk-duduk santai, ada coffee table kecil, ada kursi kecil, sambil menikmati teh, kita menikmati view yang ada di depan rumah. Sekarang kita sampai di lantai 2. Nah, ini masih ada frame jendela yang menerangi area tangga. Dan Home Hunters lihat sendiri, total walaupun tanah dari rumah ini adalah 9 dikali 16, luas tanahnya 944, dan yang hook tentu saja ada kelebihan tanah lebih besar. Dengan bangunan 277, total bisa ada 5 kamar tidur untuk keluarga. Wow, 1 di lantai dasar, 1 tadi di lantai 1 yang dialihfungsikan sebagai ruang kerja, dan 3 ada di lantai 2. Nah, Home Hunters lihat, di sini kita akan mulai dengan kiddo bedroom yang pertama. Kamar tidurnya ukurannya cukup untuk anak-anak maupun yang beranjak dewasa, masih ada space untuk lemari dan nakas, atau mau dibuatkan meja belajar juga masih oke. Dan di dalam kamar tidur ini, siapa yang sangka? Ternyata ini ada kamar mandi, tapi kamar mandinya ini sebenarnya sharing dengan kamar tidur yang keempat yang nanti kita akan lihat. Home Hunters lihat deh kamar mandinya. Sekarang kita akan lihat kamar tidur yang ada di sebelah. Tidurnya memang cukup, nggak terlampau besar, tapi pas juga karena kalau anak Anda memang mau simple, dengan desainnya juga simple, kamar ini bisa dibuat terasa lapang juga. Ada lemari pakaian, ada meja rias kalau dia sudah beranjak besar atau anak perempuan, atau bisa juga dijadikan meja belajar. Di sana masih bisa muat 1 meja kecil. Nah, yang bagus dari desain kamar tidur ini, jadi seolah-olah kamar mandi dalam. Kita lihat tadi sharing bathroomnya ada di tengah-tengah antara 2 kiddo bedroom. Home Hunters lihat deh. Nih, dengan pintu geser sehingga menghemat space, tidak mengganggu kelapangan dari area kamar tidur ini. Jadi tinggal didorong aja, kita menjumpai kamar mandi. Kamar mandinya juga ada ventilasi ke void, sehingga kamar mandi ini tidak sumpek juga. Jadi kalau Anda punya anak 3, juga masih cukup banget memilih rumah ini. Tambah 1 lagi untuk kamar tidur tamu atau orang tua juga masih cukup. Nah, sekarang kita akan lihat master bedroom yang ada di rumah ini seperti apa ya. Ayo Home Hunters ikut saya lagi. Nih ya, sekarang kita mau masuk ke kamar tidur utama atau master bedroom. Sebelum nyebrang, kita lihat nih, di sini bisa ditempatkan nih cushion kecil, tempat santai-santai. Kita bisa
bersenda gurau antara orang tua dan anak-anak. Ini benar-benar dimanfaatkan ruangannya. Kemudian ada panel-panel dengan gelombang-gelombang, alur garis-garis ke bawah. Ini juga cantik banget. Jadi ini adalah bagian desain interior, bukan hanya tembok datar saja, mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat home hunters. Sekarang tiba saatnya ya kita lihat master bedroom yang ada di rumah ini. Ruangannya ini baru master bedroom. Ini adalah ruangan yang paling besar yang ada di rumah ini. Dimana di sini bed setnya ukurannya adalah king size 2x2 dengan nakas kiri kanan, space-nya masih longgar banget. Gaya desainnya benar-benar modern minimalis sehingga membuat rasanya tidur di dalam kamar ini itu benar-benar rasanya lapang, nyaman banget, tidak perlu banyak pernak-pernik yang membuat kepala kadang-kadang bisa jadi pusing. Jadi semuanya bisa disimpan rapi. Ada ini lemari kecil yang bisa ditempatkan kabinet untuk TV, di mana TV-nya ini kebetulan digantung. Dan yang spesial juga, ini yang saya suka nih, jarang loh kamar tidur diberikan dengan open window yang bentuknya adalah siku. Nah, bisa dibayangkan kan home hunters, kalau saya buka seluruh bagian dari area ini, itu dapat banget. Itu view-nya benar-benar 180 derajat. Nah, ternyata di area ini kita bisa buka jendela yang berfungsi ganda sebagai pintu yang terbuat dari kaca. Ini kita bisa langsung berada di area balkoni. Nah, area balkoninya ternyata cukup panjang. Dari sini itu sampai ke situ tuh, ke batas kamar tidur Anda. Keren banget. Ini apalagi diberikan kisi-kisi yang menjadi desain artistik fasad depan yang diberikan untuk rumah klaster Aira yang ada di kawasan Iona, Korean Town. Cakep banget loh. Nah, saya tutup dulu ya gordennya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, area walk-in closetnya seperti apa sih? Tapi sebelum kita masuk atau beranjak dari area bedset ini, coba deh home hunters lihat panel-panel yang dibuat di kamar tidur ini. Saya suka banget nih, bagian sikunya ini dibuat oval, cantik banget. Nah, termasuk daerah sini dengan variasi tali-tali air, kotak-kotak dengan bentuk geometris, itu benar-benar terasa banget. Lebih cantik dan dekoratifnya artistik banget. Apalagi ditambah dengan rak di mana ada bagian yang di atasnya itu adalah setengah lingkaran seperti model French window yang ada di gaya rumah model klasik. Nah, sekarang kita lihat ini adalah area walk-in closetnya dengan warna tone. Lemari yang dibuat ini satu warna, warnanya putih bersih dan diberikan pegangan pintu ini dengan warna gold. Itu cantik banget karena memang terasa ruangannya ini didesain dengan simple tapi terasa elegan dan mewah. Apalagi kalau home hunters lihat nih, ceiling plafonnya itu loh yang tinggi, membuat rasanya nyaman banget walaupun ukuran-ukuran ruangan yang ada di Kido bedroom tadi nggak terlalu besar, tapi nyaman banget rasanya berada di ruangan tidur itu. Nah, di ujung area walk-in closet ini ternyata cakep banget nih, manis banget, ditempatkan meja rias dengan model kacanya cermin yang berbentuk circle. Cakep banget apalagi kalau disorot dengan lampu kuning. Nah, sekarang kamar mandinya ada di sini. Home hunters lihat sendiri deh. Kesannya mewah sekali karena dindingnya itu full dilapisi oleh granite tile dengan motif marmer. Cakep
cakep banget loh. Tetap ada jendela yang menjamin adanya sirkulasi udara keluar masuk dari area kamar mandi ini. Nah, Home Hunters, bagaimana pendapat Home Hunters tentang rumah yang ada di klaster Aera kawasan Iona? Ini adalah kawasan baru Korean Town dengan gayanya new retro, gabungan elemen-elemen yang baik dan bagus dari arsitektur Korea, China maupun Jepang. Jadi semua ornamen-ornamen dan juga dekoratif garden itu memang akan didesain dengan gaya Asia yang cakep banget. Hunters bisa rasakan dan lihat sendiri. Juga di sini rumahnya dilengkapi dengan smart home package seperti yang tadi Home Hunters lihat, itu ada smart door lock, kemudian juga smart switch untuk menyalakan lampu hanya dengan pakai HP juga bisa. Kemudian ada motion detector dan ada panic button juga. Dan tidak ketinggalan, itu di dalam garasi sudah tersedia charger untuk mobil listrik. Jadi kurang apa lagi? Apalagi nanti juga ada spot lounge yang isinya adalah swimming pool, kemudian ada playground dan juga ada art hall, sport hall, dan gazebo-gazebo cantik yang pasti akan menambah kenyamanan dari Home Hunters bila memesan atau memiliki rumah di klaster Aera ini. Bila Anda berminat, segera hubungi saya di nomor telepon yang tertera. Jangan lupa juga berikan like, subscribe, dan juga komen-komennya bagaimana pendapat Home Hunters tentang rumah pertama dengan gaya Korean, China, dan Jepang. Cakep banget, apalagi letaknya di tengah-tengah CBD kedua dari BSD City yang super lengkap fasilitasnya. Oke, Home Hunters, sampai jumpa lagi di tayangan saya di video selanjutnya.